Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endiko Krisanlo dari Prodi Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan final project KMMI, yaitu IoT berbasis project. Project yang saya buat ini adalah sebuah prototype smart home, di mana dalam project yang saya buat ada 3 prinsip utama. Yang pertama ada smart lamp, di mana kita tidak perlu repot-repot lagi untuk beranjak hanya demi menekan saklar lampu di dalam rumah, karena dalam proyek ini kita dapat menyalakan lampu hanya dengan menggunakan smartphone yang kita miliki. Hal itu tentu saja sangat menguntungkan, karena seandainya kita sedang berada di luar rumah, kemudian hari juga sudah malam, maka dari jarak jauh kita dapat menghidupkan rumah sehingga rumah kita tidak gelap. Kemudian yang kedua ada keamanan berbasis jarak, di mana keamanan ini kita menggunakan sebuah sensor ultrasonik atau berjenis HCSR04, di mana prinsip kerja dari sensor ini adalah mengukur jarak sesuatu atau seseorang dari pintu rumah kita. Nantinya jarak tersebut akan tampil secara real time dan akan dilaporkan atau ditampilkan di smartphone yang kita miliki dan sudah terintegrasi dengan aplikasi yang bernama Blink. Nah, hal ini juga merupakan sebuah inovasi yang tentunya bagus, karena kita dapat mengukur atau mengetahui apakah ada orang yang mencurigakan di depan rumah kita atau tidak. Kemudian yang ketiga ada early warning gas detector. Nah, prinsip kerja dari alat ini adalah jika rumah kita terjadi kebocoran gas ataupun asap yang ada di dalam rumah, maka di smartphone kita akan tampil sebuah notifikasi yang menandakan bahwa di dalam rumah kita ada sebuah gas atau asap. Kemudian untuk penanganannya, di dalam rumah juga sudah terdapat alarm yang nanti akan berbunyi jika ada gas. Kemudian ada juga kipas yang nantinya untuk minimalisir bau gas yang menyengat. Nah, tanpa perlu berlama lagi, mari kita pada perancangan sistem ini. Selesai. Baik, untuk perancangan sistem, kita masuk pada tahap penyiapan alat dan bahan. Tentu kita membutuhkan sebuah microcontroller, yaitu ESP8266 dengan jenis node MCU. Kemudian kita juga membutuhkan breadboard, kita juga membutuhkan kabel jumper secukupnya serta kabel biasa. Dan untuk prinsip kerja yang pertama, yaitu smart lamp, kita membutuhkan relay 4 channel dan 4 buah lampu. Kemudian yang kedua, untuk keamanan rumah berbasis jarak, kita membutuhkan sensor ultrasonik atau HCSR04. Kemudian yang ketiga, untuk early warning gas detector, kita membutuhkan relay 1 channel, sensor MQ2, buzzer, dan kipas DC. Kemudian untuk pembuatan prototipe, saya menggunakan kardus bekas, yang mana kita membutuhkan sebuah lem dan gunting. Itu tadi mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini. Kemudian kita masuk pada tahap pengkabelan. Oke, untuk diagram pengkabelannya, di dalam pin digital node MCU ESP8266 kita membutuhkan D1 sampai D8. Nah, kemudian untuk relay 1 channel, kita hubungkan di pin sinyalnya di D1 node MCU, kemudian buzzer di D2, relay 4 channel secara berturut-turut dari LN1, LN2, LN3, dan LN4, yaitu di D3 sampai D5. Kemudian untuk sensor ultrasonik atau HCSR04, di dalam pin echo kita sambungkan ke pin D7, sedangkan di trik kita sambungkan ke pin D8. Kemudian untuk MQ2 nya atau sensor gas, kita hubungkan pin A0 ke A0 node MCU ESP8266.
Nah, kemudian untuk tegangannya kita menggunakan VU, dan masing-masing modul ini untuk pin positifnya kita sambungkan ke VU, dan untuk negatifnya kita ke GND. Nah, kemudian khusus untuk HCSR04 kita menggunakan tegangan 3 volt, dan nantinya tegangan 3 volt itu juga ada di pin node MCU ESP8266. Baik, di sini kita akan membahas mengenai coding yang saya gunakan dalam final project KMMI IoT berbasis project. Nah, langkah yang pertama kita definisikan sebuah blink train serial. Kemudian kita juga memasukkan atau include sebuah library yaitu ESP8266WP. Selain itu kita juga memasukkan sebuah library blink simple ESP8266. Nah, blink ini kita gunakan untuk mengintegrasikan node MCU ESP8266 dengan aplikasi blink di smartphone kita. Nah, kemudian untuk outnya kita isi dengan token yang kita dapatkan dari notifikasi email dari blink. Kemudian untuk SSID dan password kita isi dengan WiFi yang kita gunakan di rumah. Nah, kita masuk kepada variabelnya. Yang pertama kita definisikan sebuah relay 5 ya. Relay ini kita masukkan ke 5 di sini kalau pada node MCU dalam pin outnya 5 ini adalah pin out dari D1. Nah, kita tulis 5. Kemudian untuk sensornya ini adalah sensor gas atau MP2. Kita definisikan pada pin A0 node MCU. Kemudian kita juga menginisiasi sebuah buzzer di 4 atau jika node MCU itu di D2. Kemudian kita juga memasukkan sensor trace nilai yang bernilai 600. Ini untuk kerja dari sensor MP2 nanti. Kemudian kita juga menginisiasi sebuah relay 2 itu 0, dan ini jika di teman-teman lihat pin out node MCU ESP8266 ini masuk pada D3 sampai pada relay 3, relay 4, dan relay 5 ini berturut-turut mulai dari D3, D4, D5, dan D6. Kemudian kita juga menginisiasi pin yang akan digunakan untuk HCSR04 yaitu untuk trig itu kita pasang ke 15 atau D7, dan echo kita pasang ke pin 13 atau D8. Nah, kemudian kita juga menggunakan widget LCD. Ini nanti kita gunakan untuk menampilkan nilai real time dari sensor HCSR04 di blink kita dengan V1. Nah, nanti kita atur LCD di blink kita juga F1. Kemudian kita masuk pada void setup. Kita gunakan serial begin senilai 115200. Ya, serial begin ini digunakan untuk memulai serial ya. Kemudian kita juga blink.begin yaitu out SSID dan passwordnya. Kemudian kita juga melakukan pin mode yang digunakan untuk menentukan apakah fungsi dari pin ini digunakan output atau input. Nah, untuk relay sendiri kita outputkan, untuk sensor kita deklarasikan sebagai input, kemudian buzzer itu output, relay 3, relay 4, relay 5 itu sebagai output. Kemudian untuk trignya berfungsi sebagai pin output, sedangkan echo pin itu sebagai pin input. Nah, kemudian kita juga tuliskan lcd.clear dan lcd.print 0,0 distance in cm. Nah, tulisan distance in cm ini kita akan tampilkan di LCD blink nanti ya teman-teman. Teman-teman juga bisa ubah dengan tulisan yang lain. Tuh. Kemudian kita masuk pada void loop. Nah, di sini untuk LCD clear-nya kita tuliskan, dan LCD print-nya untuk ditampilkan di tampilan blink juga kita tuliskan. Kemudian untuk long duration atau distance ini digunakan
untuk mendeklarasikan variabel durasi dan jarak. Jadi durasi dan jarak ini merupakan variabel bertipe long, di mana long merupakan tipe data yang serupa dengan integer tetapi memiliki range yang lebih panjang. Nah, kemudian kita juga tuliskan digital breadth, Drake law, dan delay microsecond 3. Kemudian juga kita tuliskan digital breadth, Drake height dengan delay microsecond 12. Nah, script ini menjelaskan bahwa print trigger itu menembakkan pulsa sinyal ultrasonik untuk beberapa mikrosecond gitu ya teman-teman. Kemudian untuk script duration sama dengan pulsa in exohertz, ini melambangkan sebuah gelombang ultrasonik itu ditangkap kembali setiap pulsanya oleh pin echo, maka waktu tangkap tersebut diubah menjadi variabel duration. Nah, kemudian di sini ada tulisan duration per 2/29,1. Nah, ini merupakan nilai waktu duration akan dikonversi menjadi nilai jarak dalam bentuk cm. Kemudian serial.print durasi, maksudnya distance, kemudian serial print length itu dalam cm dan delaynya 3500 atau 3,5 detik. Nah, kemudian kita masuk juga pada integer keadaan, dimana itu sama dengan analog rate sensor. Nah, ini menjelaskan bahwasanya keadaan itu membaca sensor analog, dimana sensor ini adalah sensor MP2, dan jika keadaannya lebih besar dari sensor freeze, yaitu tadi kita definisikan bahwa sensor freeze itu senilai 600, maka digital breadth buzzernya akan menyala dan relay akan high, dan kemudian ada notifikasi dari blink atau blink.notifikasi, yaitu high asap terdeteksi. Namun jika tidak, maka digital breadth buzzer itu low dan digital breadth relay itu low dan blink run. Nah, demikian kode yang saya gunakan untuk final project KMMI IoT berbasis project. Baik, ini dia prototipe yang saya buat, yaitu prototipe smart home berbasis Node MCU ESP8266. Nah, di sini saya simbolkan sebuah pintu dilengkapi dengan sensor HCSR04, di mana ini nanti berfungsi untuk mendeteksi apakah di depan ada orang dan dari pintu kita itu berapa jaraknya. Kemudian ada 4 buah lampu, di mana ini menandakan sebuah ruangan. Ini nanti lampu ini akan dikontrol atau dihidupkan atau dimatikan dengan smartphone kita. Kemudian di sisi atas sebuah pintu tersebut ada sebuah sensor gas, yaitu MQ2 beserta kipas angin dan buzzernya. Nah, kita masuk pada percobaan yang pertama, yaitu smart lamp, di mana kita menggunakan aplikasi Blink. Nah, seperti yang dilihat, untuk lampu 1 berwarna biru, lampu 2 dan lampu 3 berwarna hijau, dan terakhir untuk lampu yang keempat berwarna kuning. Kita coba untuk lampu pertama, yaitu yang berwarna biru. Kita on kan dan menyala ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk lampu yang kedua. Oke, kita coba pada lampu yang ketiga. Dan yang terakhir kita coba pada lampu yang keempat. Nah, menyala ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk matikan semuanya. Nah, kita hidupkan secara acak.
Oke, jadi demikian demo mengenai smart lamp dari prototipe yang saya buat. Kemudian untuk yang kedua yaitu keamanan rumah berbasis jarak. Misalkan kita ambil sebuah benda, dimana ini saya simbolkan sebagai manusia ya, atau orang yang berjarak di depan pintu rumah kita. Dan di sini akan tampil secara real time jarak orang dari pintu, sehingga kita tahu di depan rumah itu ada orang atau tidak. Nah, di sini berarti kita berjarak 9 cm dari pintu kita. Kemudian jika kita jauhkan, akan selalu diperbarui selama 3 detik ya. Dan ini ada 11 cm dari jarak pintu rumah kita. Kemudian saya jauhkan lagi, ada 19 cm. Kemudian jika kita jauhkan lagi, 24 cm. Kemudian saya coba untuk dekatkan. Dan tertampil 5 cm. Nah, untuk keakuratan dari sistem ini itu X kurang lebih 2 cm ya. Jadi mungkin 2 cm lebih jauh dari nilai sebenarnya, ataupun 2 cm lebih dekat dari nilai sebenarnya. Gitu. Ini demo dari percobaan kita yang kedua, yaitu mengenai keamanan rumah. Kemudian kita demokan yang ketiga, yaitu mengenai early warning gas detector. Oke, kita siapkan sebuah korek gas, dimana yang kita pakai adalah gas untuk didekatkan di sensor MQ2. Kemudian yang akan tampil jika rumah kita ada gas, maka buzzer akan menyala. Kemudian kipas juga akan menyala untuk minimalisir bau gas yang menyengat. Selain itu, di HP kita juga akan tampil sebuah notifikasi yang menandakan bahwa di rumah kita ada gas. Mari kita coba untuk mendemonstrasikannya. Kita letakkan HP kita di sini. Kemudian kita dekatkan gas. Nah, tertimbul ada sebuah notifikasi. Kemudian ada suara buzzer. Dan kipas menyala. Ketika sudah tidak terdeteksi, maka buzzer tidak menyala dan kipas mati. Kemudian smartphone juga tidak tertampil sebuah notifikasi. Kita coba sekali lagi. Sebuah notifikasi muncul dari smartphone. Kemudian alarm buzzer menyala dan kipas juga menyala. Baik, demikian prototipe yang saya gunakan sebagai final project dari KMMI.